Halo pemirsa Sinpo TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan saya, Roni Francis, di dalam program Roni Metafisika. Di mana program ini akan selalu membahas mengenai bisnis, keberuntungan, dan juga hubungan antar manusia. Khusus spesial masih di episode kali ini, kita masih akan membahas mengenai ciong ataupun sesuatu yang tidak disukai. Nah, kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang shio-shio naga. Mari kita lihat pada layar berikut ini. Nah, seperti yang diketahui, pada dasarnya orang itu selalu mengkhawatirkan tentang yang disebut dengan ciong atau clash, atau yang disebut juga dengan sesuatu yang tidak disukai. Ciong ataupun clash ini adalah sesuatu yang hampir semua orang yang ketika mengetahuinya berusaha untuk menghindarinya. Akan tetapi kadang-kadang orang tidak mengetahui dasar permasalahan dari ciong ataupun juga clash itu sendiri. Atau mungkin juga beberapa orang yang kadang-kadang mengartikannya dalam tanda petik itu adalah bentuk kesialan. Akan tetapi bentuk kesialan yang sering sekali orang ketahui adalah bentuk kesialan adalah ketidakberuntungan dari seseorang tersebut di dalam hidupnya. Akan tetapi bentuk dari clash ataupun ciong di sini adalah sesuatu yang mungkin Anda harus memperlambat atau harus mengerem sesuatu tindakan-tindakan agar tidak menimbulkan sesuatu masalah yang baru. Coba kita ilustrasikan seperti ini. Apabila Anda sedang diuji oleh dosen Anda, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan semena-mena terhadap dosen Anda? Tentunya pasti tidak mungkin. Apakah Anda akan melakukan suatu kecurangan? Pasti tidak mungkin. Karena pada saat itu Anda sedang diawasi. Jadi, apabila kita melakukan perumpamaan yang disebut dengan namanya clash ataupun ciong adalah Anda sedang diawasi secara ketat. Oleh sebab itu, apa yang harus dilakukan seseorang ketika orang tersebut mengalami namanya ciong ataupun clash tersebut, maka orang tersebut harus melakukan sesuai dengan aturan yang ada. Jangan mencoba sesuatu yang keluar daripada jalurnya, apalagi mencoba hal-hal yang mungkin tidak diketahuinya atau belum dipelajari sama sekali. Hal tersebut akan berakibat sangat-sangat fatal. Karena di dalam periode tersebut, orang-orang tersebut yang mengalami kondisi ciong tersebut ataupun clash adalah orang-orang yang harus berada di dalam track yang sudah diketahuinya dan harus sesuai dengan aturan. Oleh karena itu, apabila dia keluar dari namanya aturan, akan ada sesuatu yang terjadi. Contohnya, apabila dia melakukan suatu investasi yang belum dia ketahui sebelumnya, maka akan terjadi permasalahan di sana. Contohnya, seperti kebangkrutan, hilangnya uang, hilangnya kepercayaan, mungkin ada terjadi perselisihan, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, pada saat periode ini, Anda diharapkan tetap berada pada jalur yang sudah Anda ketahui. Kali ini kita akan lebih melihat pada shio-shio naga. Jadi Anda dapat melihat pada tahun kelahiran Anda yang dapat dilihat pada layar berikut ini, yaitu adalah dari kelahiran tahun 64, tahun 76, tahun 88, 2000, dan seterusnya sampai dengan 2024. Tinggal Anda tambahkan 12 tahun di dalam siklus-siklusnya. Orang-orang yang di dalam shio-shio naga tersebut adalah orang-orang yang pada dasarnya adalah mempunyai visi yang sangat-sangat panjang. Dan orang-orang tersebut adalah biasanya mempunyai pendirian yang sangat teguh. Tentunya Anda berpikir bahwa ini adalah sesuatu hal yang sangat baik sekali apabila orang tersebut dijadikan seorang leader. Akan tetapi kalau misalnya Anda berpikir kembali ketika di dalam periode ciong ataupun di dalam periode clash, maka Anda tidak dapat mengharapkan sesuatu hal yang baik yang sesuai dengan harapan Anda. Karena pada saat tersebut Anda sedang diuji. Coba Anda bayangkan apabila Anda menjadi seorang karyawan dan Anda memasuki periode disebut dengan periode clash ataupun periode ciong, artinya Anda sangat diawasi secara ketat. Apabila Anda menjadi seorang atasan dan Anda melihat ada satu orang karyawan Anda yang sangat-sangat berpotensi, apakah langsung Anda naikkan, Anda promosikan? Tentu tidak. Pastinya Anda ingin menguji mereka terlebih dahulu. Inilah periode ujian bagi mereka yang sedang mengalami dari periode clash ataupun ciong tersebut. Jadi apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sedang mengalami clash ataupun ciong tersebut?
yaitu orang tersebut harus bisa melakukan dengan sungguh-sungguh pekerjaannya, tanpa harus melihat apa yang harus imbalan diterimanya. Apabila ada sesuatu imbalan yang harus diterimanya, seperti misalkan dia berharap kenaikan gaji, bonus yang berlimpah, maka di dalam periode ini Anda akan mengalami banyak sekali kekecewaan. Karena tentunya usaha yang Anda lakukan akan tidak berbanding lurus dengan apa yang Anda dapatkan. Oleh karena itu, maka Anda harus lebih melakukan sesuatu yang lebih lagi untuk melakukan usaha yang lebih keras, sehingga Anda dapat membuktikan diri Anda keluar daripada tantangan yang ada di dalam periode Ciong ataupun Clash tersebut. Kita lihat apa saja yang dapat menyebabkan Ciong ataupun Clash pada orang-orang bersio naga yang khusus kali ini kita akan bahas, ya, yaitu adalah pada bulan kelahirannya. Terutama yang akan kita bahas adalah bulan kelahiran Oktober. Seperti yang kita ketahui, bulan Oktober itu kalau misalnya secara dari zodiak, maka itu adalah bulannya adalah bulan anjing, ya, bulannya zodiak anjing, bukannya bulannya bagi para anjing, ya. Jadi bulan orang-orang, ya. Jadi kalau di sini adalah sionya sio anjing, tapi sionya di sini bukan dari sio tahun, tapi dari bulannya, yaitu adalah dari bulan Oktober. Jadi apa yang akan dialami ketika orang sio naga tadi yang lahir pada tahun naga, ketika pada saat bulan Oktober, maka periode di bulan Oktober tersebut Anda akan diawasi dengan sangat-sangat ketat. Artinya apa? Ketika Anda diawasi dengan sangat-sangat ketat, maka ada beberapa hal yang tidak dapat Anda lakukan. Melakukan sesuatu inovasi di dalam bulan-bulan tersebut. Karena di dalam inovasi tersebut belum tentu orang akan menghargai hasil kerja keras Anda. Jadi apabila Anda mengharapkan mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi di dalam bulan Oktober tersebut, maka Anda akan mengalami banyak sekali kekecewaan. Oleh karena itu, apabila Anda melakukan sesuatu, lakukanlah di luar dari bulan Oktober. Tentunya nanti kita akan bahas lagi, ya. Karena di dalam periode namanya metafisika, selain disebut dengan ada namanya Ciong, ada yang disebut dengan namanya Ham, di mana Ham tersebut adalah sesuatu yang berkaitan dengan emosi, ada sesuatu lagi yang disebut dengan namanya Destruction. Destruction di sini adalah sesuatu yang dapat merubah seluruh kehidupan Anda, dan ada juga disebut dengan punishment yang sudah pernah kita bahas dulu sebelumnya, yaitu adalah hukuman bagi orang-orang bersio naga. Mungkin Anda masih ingat untuk orang-orang bersio naga mempunyai namanya self punishment, yaitu pada bulan April. Jadi, kalau misalnya Anda pada tahun tersebut adalah tahun Ciong Anda, di mana Anda masuk di dalam tahunnya tahun anjing, maka di dalam bulan-bulan seperti April, Oktober itu juga akan mengalami namanya masalah. Oleh karena itu, apabila Anda mengalami periode Ciong, gunakan satu bulan yang tidak bermasalah pada tahun tersebut. Oleh karena itu, tapi Anda jangan sampai berpikir bahwa apabila di dalam satu periode yang baik pun, semua bulan akan baik. Tentunya, di dalam setiap tahun ada bulan baik, ada bulan yang kurang baik. Akan tetapi, apabila Anda mengalami namanya periode Ciong, maka bulan yang kurang baiknya akan lebih banyak dibandingkan bulan yang baik. Karena kita menganut prinsip yin dan yang, di mana setiap ada sesuatu yang kurang baik, pasti ada namanya kebaikannya. Di mana ada sesuatu yang baik, maka ada sesuatu yang kurang baik, walaupun porsinya berbeda. Nah, yang kedua, setelah kita sudah mengetahui dari Clash atau Ciong terhadap namanya bulan kelahiran Anda, terutama adalah di bulan Oktober. Nah, kita harus juga bisa melihat adalah di dalam tahun berjalan. Di mana di dalam tahun berjalan di sini adalah Anda harus melihat tahun berjalannya adalah tahun anjing. Jadi ketika Anda masuk ke dalam tahun-tahun sio anjing, maka Anda akan harus lebih berhati-hati. Nanti kita akan melihat lagi apa yang akan terjadi pada saat Anda bertemu dengan bulannya, dan juga pada saat Anda bertemu dengan tahunnya, apa yang akan Anda alami. Apa saja indikator-indikator yang akan kita bahas nanti di segmen-segmen berikutnya. Maka terus pastikan Anda bersama dengan kami terus di dalam program Roni Metafisika. Kita akan kembali sesaat lagi.
Baik pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita mengenai tentang ciong ataupun clash ataupun yang disebut juga dalam bahasa ekstrimnya adalah kesialan. Yang sebelumnya kita sudah bahas adalah bagaimana kesialan ataupun sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang kurang beruntung pada bulan kelahiran Anda. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Anda memasuki di dalam tahun berjalan dan apa saja kemungkinan yang akan terjadi dan bagaimana saja cara untuk bisa mengantisipasinya. Mari kita lihat pada layar berikut ini. Nah, mungkin bagi beberapa orang akan mengatakan, wah, pada tahun ini adalah tahun naga. Sehingga untuk memasuki di tahun anjing itu adalah tahun yang masih sangat jauh, yaitu kurang lebih di tahun 2030. Jadi masih sangat-sangat jauh sekali ya. Jadi kalau misalnya Anda memasuki di tahun misalnya 2030 ataupun Anda dapat mengecek pada tahun-tahun anjing, akan ada sesuatu masalah yang akan terjadi. Nah, di sini saya akan mengatakan perbedaan ya tentang bulan kelahiran dan juga tentang tahun berjalan. Apabila itu terjadi pada bulan kelahiran Anda, maka efek yang akan dirasakan adalah pada saat awal Anda, jadi Anda lahir sampai dengan pertengahan hidup Anda. Nah, di dalam pertengahan hidup Anda yang kita gunakan adalah sampai dengan usia hidup Anda sampai dengan rata-rata 70 tahun, kita gunakan sampai dengan 35 tahun. Tentunya Anda juga mengatakan, Pak, bagaimana apabila ada seseorang yang umurnya 90 tahun? Tidak masalah, karena kita cuma menggunakan patokan manusia pada umumnya, yaitu di 70 tahun. Lalu, bagaimana apabila Anda memasuki di dalam tahun anjing? Maka ini adalah perbedaannya adalah Anda hanya mengalami di dalam tahun itu saja. Jadi ada beberapa orang yang mengatakan, mudah atau tidak kalau kita melewati ciong di dalam 1 tahun? Tentunya akan sangat mudah. Karena mungkin bagi beberapa orang, mereka harus misalkan untuk membeli sesuatu, mereka harus menabung bertahun-tahun. Sedangkan bagaimana hanya untuk menahan dirinya 1 tahun saja? Tentunya Anda pasti sangat-sangat bisa. Nah, di dalam tahun berjalan tersebut adalah kita masuk di dalam tahun periode ciong, akan tetapi Anda jangan khawatir. Di dalam periode ciong di sini ada sesuatu namanya bulan-bulan yang baik ataupun efek ketidakberuntungan yang sangat-sangat berkurang di sana. Coba Anda bayangkan, masih ingat bulan apa? Ternyata yang sangat-sangat tidak beruntung bagi orang-orang yang dengan tahun kelahiran naga, yaitu adalah bulan Oktober. Anda dapat membayangkan apabila Anda masuk di dalam tahunnya adalah tahun anjing, dan juga bulan Oktober, maka ini akan menambah banyak sekali masalah bagi orang-orang yang bersio naga tersebut. Oleh karena itu, bagi Anda orang-orang yang bersio naga, Anda harus berhati-hati pada bulan Oktober dan juga di tahunnya adalah tahun anjing tersebut. Mari kita lihat apa yang akan terjadi pada tahun berjalan ketika Anda memasuki di dalam tahun anjing. Nah, pemirsa, kita dapat melihat pada layar berikut ini. Pertama, ini adalah sesuatu yang mungkin sudah direncanakan lama, yaitu Anda dapat melakukan namanya pindah rumah. Nah, pindah rumah ini bukan berarti Anda melakukan sesuatu pindah rumahnya adalah, wah, saya membeli rumah baru. Pindah rumah bisa berarti adalah pindah tempat. Artinya di sini, apabila Anda sebelumnya Anda mengontrak, bisa jadi Anda harus pindah mengontrak di tempat yang lain. Karena ternyata di dalam tahun tersebut, ternyata orang yang memberikan kontrakan tidak mau memperpanjang kontrakannya lagi, sehingga Anda harus mencari tempat yang baru. Yang kedua, mungkin saja di dalam tahun tersebut, bukan berarti ini adalah sesuatu yang buruk, ternyata Anda mengalami promosi dan Anda juga mengalami namanya rejeki yang luar biasa pada tahun sebelumnya, sehingga Anda membeli rumah pada tahun sebelumnya dan Anda sudah mempersiapkan tahun ini adalah tahun yang baik sekali untuk Anda pindah rumah ke tempat rumah yang baru. Jadi kalau bagi beberapa orang yang mengatakan bahwa ciong ataupun ketidakberuntungan pada tahun berjalan itu artinya selalu buruk, tentunya tidak.
Pada tahun ini adalah Anda dapat melakukan namanya pindah rumah. Apakah itu baik buat Anda? Apabila Anda mempunyai namanya uang untuk Anda beli rumah baru dan Anda pindah ke rumah yang lebih nyaman. Tentunya itu baik ya. Jadi, apabila di dalam tahun berjalan tersebut Anda dapat melakukan pindah rumah, maka tahun tersebut adalah tahun yang baik untuk Anda. Tentunya di dalam tahun yang baik tersebut Anda juga harus dapat melihat kapan, waktu, dan tanggal yang tepat untuk Anda bisa masuk ke dalam rumah. Tetapi apabila Anda tidak dapat melakukan menghitungnya, maka Anda dapat menemui konsultan-konsultan metafisika ataupun mungkin juga Anda dapat melakukan patokan, ya sudah, Anda dapat melakukan pada tahun tersebut. Tentunya walaupun tidak semaksimal ketika Anda melakukan namanya konsultasi. Nah, ini yang akan selalu saya sarankan. Lalu yang berikutnya adalah, selain Anda melakukan pindah rumah, yang berikutnya adalah Anda moving. Moving di sini artinya bagi beberapa orang yang bekerja ataupun secara profesional ataupun Anda yang bekerja di perusahaan, di BUMN maupun di pemerintahan. Pada tahun tersebut mungkin saja Anda mengalami namanya mutasi kerja. Mutasi kerjanya seperti apa nih? Mutasi kerja Anda harus pindah kantor cabang. Mungkin di sini juga Anda harus pindah kota. Ataupun di sini juga yang mungkin lebih jauhnya adalah Anda harus ditugaskan pindah ke negara lain. Jadi bagi beberapa orang yang misalkan di dalam tahun berjalan tersebut Anda mengalami disebut dengan nama Ciong ataupun crisis dan dia ditugaskan keluar kota atau keluar negeri, maka ini adalah suatu berita baik untuk Anda karena ternyata Anda mungkin bisa mengalami namanya promosi. Tetapi tunggu dulu, Anda jangan selalu berbahagia ketika saya bilang Anda mengalami namanya promosi ketika Anda pindah kota. Pernah di dalam namanya suatu perusahaan, ada beberapa orang yang ternyata dianggap sangat-sangat toksik atau sangat-sangat racun, yang sangat-sangat tidak baik. Dan ternyata perusahaan tersebut adalah perusahaan yang besar. Jadi apa yang dilakukan perusahaan besar tersebut dan ternyata kebijakan dari perusahaan tidak memecat orang tersebut adalah dengan melakukan namanya mutasi, pindah cabang. Pindah cabang di sini bukan artinya pindah ke tempat yang lebih baik, tetapi pindah ke tempat yang lebih pelosok ataupun jauh daripada tempat tinggalnya dan jauh juga dari keluarganya. Jadi bagi beberapa orang ketika mengalami namanya ciong ataupun clash terhadap yang namanya tahun berjalan, Anda juga harus mewaspadai terutama untuk orang-orang yang ternyata sudah berkeluarga. Anda juga harus memikirkan Anda akan meninggalkan keluarga Anda untuk bertugas. Jadi pastikan juga Anda ketika di dalam tahun tersebut Anda sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Anda meninggalkan keluarga Anda karena Anda pindah kota, apakah Anda akan mengajak seluruh keluarga Anda atau Anda sendiri yang pindah? Dan ini Anda harus persiapkan sebaik-baiknya. Terutama juga masalah dengan pendidikan anak Anda yang tentunya tidak akan mudah ketika Anda urus ketika Anda harus berpergian keluar kota ataupun juga ke luar negeri. Nah, itulah pemirsa yang dapat disampaikan pada episode kali ini mengenai ciong ataupun clash pada orang-orang dengan tahun kelahiran naga. Maka nanti Anda dapat melihatnya lagi orang-orang dengan sio tahun kelahiran ular yang akan kita bahas pada episode berikutnya. Maka terus pastikan Anda menonton program ini di dalam program Roni Metafisika karena kita akan selalu membahas tentang bisnis, keberuntungan, dan juga hubungan antar manusia. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Baik pemirsa, tadi kita sudah banyak sekali, kita sudah membahas tentang nama yang disebut dengan ciong, ataupun juga disebut dengan namanya clash, ataupun sesuatu yang disebut dalam tanda petik. Orang mengatakan itu adalah kesialan. Nah sekarang kita akan melihat lagi apa yang akan terjadi. Masih ingat terhadap segmen sebelumnya, bahwa ada dua ciong yang akan kita bahas atau clash. Terhadap namanya bulan, di dalam bulan kelahiran Anda dan juga pada saat tahun berjalan. Kita akan fokus kali ini di dalam segmen kali ini terhadap namanya bulan kelahiran Anda. Mari kita lihat pada layar berikut ini. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa orang-orang dengan tahun kelahiran naga, maka pada saat Anda mengalami di bulan Oktober tepatnya,
Anda memasuki di dalam bulan adalah bulan Shio Anjing. Di mana di dalam bulan Shio Anjing tersebut Anda akan mengalami namanya pengawasan yang sangat-sangat ketat. Artinya, apabila Anda masuk di dalam bulan yang adalah bulan Shio Anjing, Anda tidak boleh disarankan sekali, ingat selalu saya sampaikan, Anda jangan melakukan hal-hal yang sangat-sangat ekstrim. Kebanyakan orang-orang yang mengalami namanya dalam tanda petik kesialan, ketidakberuntungan, mereka melakukan upaya yang sangat-sangat ekstra di dalam bulan-bulan yang kurang baik. Nah, lalu ada juga orang yang mengatakan, lalu mengapa ada orang yang sangat-sangat beruntung? Ada juga orang-orang yang sangat-sangat sial. Di sini letak perbedaannya. Orang-orang yang beruntung tersebut, mereka mengetahui kapan mereka harus melakukan sesuatu hal yang ekstra, kapan mereka harus mengerem perbuatan mereka. Apabila Anda menjadi pemirsa Sinpo TV menjadi seorang yang sangat-sangat cerdas ataupun cukup mengetahui dengan apa yang saya sampaikan, maka Anda dapat melakukan sesuatu di sana sehingga Anda meningkatkan keberuntungan Anda. Contohnya, apabila Anda mengetahui letak bulan-bulan ketidakberuntungan seperti yang selalu kita bahas, di mana ada yang disebut dengan namanya HAM, sesuatu yang akan menyakiti secara emosional. Yang kali ini kita akan bahas adalah tentang Ciong ataupun Clash, ataupun yang disebut dengan orang kesialan. Lalu ada juga disebut dengan namanya punishment ataupun dengan namanya hukuman, dan juga destruction, yaitu adalah perubahan. Nah, ketika Anda mengetahui ini semua dan Anda menjadi komplit, Anda menjadi tahu tentang semuanya, Anda memanfaatkan semua bulan-bulan yang kurang baik tersebut menjadi bulan-bulan penuh dengan ujian di mana Anda harus sesuai dengan track, sesuai dengan jalur, maka Anda dapat meningkatkan keberuntungan Anda. Nah, di sini letak bagaimana caranya Anda mengetahui masalah-masalah yang ada. Biasanya pada orang-orang yang tahun kelahiran naga, ketika di dalam bulan-bulan Oktober, yaitu bulan-bulan dari Shio Anjing, ini berkaitan dengan sesuatu kecelakaan ataupun berkaitan dengan fisik ataupun tubuh, sesuatu yang akan ada masalah. Seperti contohnya, apabila Anda dimasuk di bulan Oktober, perhatikan kesehatan Anda. Terutama adalah di bagian dada Anda dan juga di bagian belakang atau punggung Anda. Anda akan jadi Anda akan mengalami namanya nyeri pada punggung Anda, mungkin Anda mengalami sakit pada dada Anda. Nah, lalu apa yang dapat Anda lakukan di sini? Apabila Anda adalah orang-orang tahun kelahiran naga dan Anda tahu di bulan Oktober, apabila juga Anda merupakan seorang misalkan perokok, maka yang dapat Anda lakukan di sini adalah Anda kurangi bagaimana cara Anda sehari-hari biasanya Anda merokok. Lalu yang berikutnya, apabila Anda merupakan seorang yang hidupnya ternyata hidup sangat-sangat sehat, nah, maka di tahun-tahun ini Anda akan mengalami sesuatu yang masalah dengan emosional Anda, sehingga mungkin di situ Anda akan mengalami namanya marah-marah, ya, sehingga membuat darah tinggi Anda menjadi naik dan Anda akan mengalami sakit jantung. Nah, makanya di sini Anda harus juga berhati-hati terhadap masalah yang ada, ya. Jadi Anda harus bisa lebih berbesar hati. Sakit di dalam, misalnya di bagian dada tersebut bukan hanya dialami di bagian dalam tubuhnya seperti jantung, paru-paru juga ada masalah, dan juga bisa jadi kecelakaan adalah yang berkaitan dengan tubuh. Nah, misalkan contohnya seperti apa? Jatuh. Maka di dalam tahun-tahun tersebut bagi orang-orang yang sering sekali berpergian di proyek, maka Anda harus lebih berhati-hati. Perhatikan sekelilingnya. Karena di sini Anda bisa mempunyai banyak masalah. Jangan terlalu banyak Anda melakukan hal yang tergesa-gesa, karena bisa jadi akan menimbulkan sesuatu permasalahan bagi Anda. Lalu berikutnya, kalau misalkan tadi Anda sudah menjaga untuk di bagian depan atau bagian dada, kita lihat di bagian belakang. Di bagian belakang atau bagian punggung, maka Anda juga harus berhati-hati pada bulan-bulan tersebut, terutama ketika Anda harus mengangkat barang-barang yang berat. Karena tentunya akan mengalami masalah di bagian punggung. Contohnya seperti saraf kejepit. Nah, bagi orang-orang yang mengalami namanya saraf kejepit, perhatikan apakah Anda pernah mengangkat barang-barang berat pada misalkan Anda tahun kelahiran naga,
pada bulan-bulan Oktober. Karena di situ peluang untuk Anda mengalami masalah pada punggung Anda menjadi lebih besar potensinya. Ingat, di dalam metafisika kita selalu membahas mengenai namanya potensi, bukan sesuatu namanya kutukan, potensi. Jadi dapat Anda hindarkan? Dapat. Apabila Anda mengetahui rambu-rambunya dan Anda melakukan antisipasinya. Lalu yang kedua yang Anda harus perhatikan adalah bagian kaki ataupun bagian tumit Anda. Jadi bagi para atlet ya yang suka hobi berlari juga, maka pada bulan-bulan Oktober saya bukan untuk bilang bahwa Anda harus berhenti terhadap kegiatan atau aktivitas olahraga Anda, tetapi yang di sini Anda harus lebih memperhatikan kaki Anda. Jadi bagaimana? Mungkin Anda memakai support, Anda mungkin membatasi waktu Anda untuk aktivitas, jangan melakukan secara overtime sehingga Anda melakukan benar-benar membuat beban pada tumit ataupun pada kaki Anda. Karena pada bulan Oktober akan ada masalah atau potensi yang dialami oleh kaki Anda. Lalu, apa lagi yang dapat dilakukan apabila pada bulan Oktober terhadap kaki Anda? Maka apabila Anda bekerja di proyek, Anda naik turun tangga, Anda juga harus berhati-hati. Terhadap apa? Mungkin terhadap Anda tergelincir, keseleo, dan hal-hal lainnya. Tentunya ini sesuatu walaupun Anda sudah sangat-sangat berhati-hati, Anda sudah sangat-sangat memperhatikan sekelilingnya, bisa saja akan ada namanya masalah. Oleh karena itu, apabila Anda memasuki di bulan Oktober, maka Anda harus bisa mengerem diri Anda harus bisa memperhatikan ya bagaimana cara Anda untuk melangkah. Terutama Anda mungkin tidak sadar Anda menginjak sesuatu, Anda mungkin tidak sadar ketika Anda turun, Anda tidak berpijak pada tempat yang tepat sehingga akan mengalami pada masalah kaki Anda. Nah, kita akan membahas lagi pemirsa untuk yang sesuatu pada tahun berjalan, maka terus bersama kami tetap di dalam Roni Metafisika karena kita akan kembali sesaat lagi.